Anna, Anna, Anna. 5 tahun lalu, Anda transplantasi ginjal. Ginjal yang tersisa semakin memburuk. Tanpa rawat inap segera, Anda mungkin tinggal seminggu lagi. Bagus. 1 minggu lagi. Aku akan bebas. Anna, kau membunuh putriku. Kini ginjal anakku rusak. Berani-beraninya kau berdiri di sini, keluar dari hadapanku. Aku tak ingin melihatmu lagi. Anakku, Dokter, ambil ginjalku kepada Jack. Golongan darah kita cocok. Aku bisa menyelamatkannya. baik. Tak apa. Dokter James. Aku tak nak berobat. Anna, beraninya kau tinggalkan posmu? Kau punya 10 menit, pergi ke Rose Club. Tuan Joyce, izinkan saya memperkenalkan. Ini kupu-kupu wanita penggoda kami. Hari ini kau beruntung. Bagus. Bergabunglah. Tuan Kelton, katanya Anda punya asisten yang sangat cantik, mampu melakukan keajaiban. Kabarnya dia tunangan Anda. Tuan Kelton, bagaimana bisa Anda melepasnya? Tunangan? Dia tak pantas. Anna, maukah kau menikah denganku? Bagaimana wanita sepertiku pantas tak mendapat perhatian Tuan Carlton? Tuan Joyce, kau terlalu memikirkan. Senang mendengarnya. Bagus. Anna, apa yang kau harapkan? Ayo. Mari minum. Tuan Joyce, izinkan saya mengajak bersulang. Kami harap dukungan Anda terus berlanjut untuk firma hukum kami. Tidak masalah. Tentu. Efisiensi Anna luar biasa. Tidakkah kau setuju, Jack? Ten Carlton, kalau Anna terus minum, apa dia akan baik-baik saja? Membahagiakan pria adalah keahlian Anna. Kevin, urus saja urusanmu sendiri. Ini pekerjaannya. Dia bisa pergi kalau tidak suka. Anna. T.N. Kelton tidak tahu cara memperlakukan wanita. Bagaimana kalau kerja padaku? Aku akan menjagamu. Terima kasih atas kebaikan T.N. Joyce. T.N. Carlton memperlakukanku dengan baik. Saya tidak mau pindah kerja. Loyal sekali seperti anjing. Kesetiaan itu bagus. Bagus.
Berani menghina aku? Berasal jadi suci sekarang? Berapa pria sudah kau layani? Apa ini? Berpura-pura suci? Teh and Joyce, itu tidak benar. Tidak benar? Kalau begitu lakukan ini. Minum ini sekarang. Baru aku akan percaya. Saudara-saudara, hari ini, Ana akan menghibur kita. Perlihatkan pada semua teknik minum spesial. Ayo. Bangun. Apa aku masih menjijikkan? Masih mual dekatku? Mau muntah? Teh and Joyce, tadi saya kurang enak badan. Saya tidak bermaksud menghina. Dasar tidak berguna. Keluar, keluar. Pergi sana. Ana, kau tidak punya harga diri. Sudah kusuruh pergi, kenapa tidak mau pergi? Saya ingin menebus kesalahan. Kalau begitu kenapa tidak mati saja? Rosina benar-benar mati untuk sampah sepertimu. Berani-beraninya menemuinya. Maaf, Jack. Jack. Lari. Mencari mati. Apa yang kau mau? Mundur, kalian semua. Polisi datang. Cepat pergi. Jack, 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 Jack. Selamatkan Rosina dulu. Selamatkan dia. Halo, ini darurat 118. Kenapa kau mengajak Rosina keluar? Kenapa tinggalkannya sendiri, terlantar begitu lama di sana? Kau membunuh Rosina. Kau pembunuh. Anna, kau tak pantas dimintai maaf. Jika dulu kau tak meninggalkan kami, Rosina takkan mati. Anna, Jack, Jack, ibu di sini. Anna, Jack, bangun. Anna sudah kabur sejak lama. Dia hanya membuang Rosina di gang kumuh itu. Kata dokter sedikit lebih cepat. Dia mungkin selamat. Jack, jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Menjijikkan. Jack. Jika aku mati, apa kau akan peduli? Aku akan menyalakan kembang api di seluruh kota, lagi pula 5 tahun lalu, kau seharusnya mati. TN Carlton. Aku tak enak badan. Aku ingin izin pulang. Jack, aku tiba ingin minum kopi dari bawah. Ini jam sibuk. Kedai kopi viral di bawah. Entry-nya 1-2 jam. Kau tak akan kembali tepat waktu? Ana belikan? Tapi aku... Cukup. Pergi sekarang, atau mengundurkan diri.
Aku akan pergi. Jack, perutku tak nyaman. Aku tak bisa minum dingin. Beli lagi sekali. Aku benar-benar sakit. Bisa pesan antar saja? Aku akan bawa nanti. Ana, kenapa kamu manja sekali? Aku akan pergi lagi. Kenapa kau ceroboh sekali? Kamu tumpahkan kopi. Kalau belum mati, bangun. Jangan mempermalukan diri di sini. Ana, Kau baik-baik saja? Lihat dia. Cuma bisa jadi korban saja. Tunggu. Minum kopi dari orang bodoh. Bikin tak selera. Anna, Jangan berkhayal lagi. Jack membencimu. Mengapa dia peduli padamu? Jack, aku tak mau kopi lagi. Lalu mau apa? Akan kusuruh dia ambilkan. Tuan Carlton, pelanggan sudah datang. Mau kita sambutnya? Bereskan kekacauan ini. Anna, kau sekarang seperti anjing jinak. Nancy, jangan pamer posisimu. Di hati Jack padaku. Aku tahu batasanku. Lihat, dia sudah melamarku. Tak ada tempat. Kamu di hatinya. Dia akan menikah. Kudoakan kau bahagia. Tahu kenapa dia begitu baik padaku? Aku bilang padanya, akulah donor ginjal yang menyelamatkannya. Itu aku. Aku mohon padamu, kumohon, jauhkan anakku. Kau bunuh Rosina. Jangan hancurkan Jack juga. Aku bahkan mau berlutut. Nyonya, Maafkan aku. Sangat menyesal. kau bohong. Dulu jelas sekali tuh aku. Jack,
Anna, kalau Nancy sampai terluka sedikit, kau akan kutuntut pertanggungjawaban. Anna, nanti kau takkan membiarkanmu terluka lagi. Jack, ini kelemahan tubuhku sendiri yang patut disalahkan. Jangan salahkan Anna. Anna cuma iri kerana Jack memperlakukan Nancy dengan sangat baik. Wanita licik seperti dia tidak layak berada di dekat Jack. Kurasa Anna bukan orang seperti itu. Aku melihat semuanya, wanita jahat sepertinya, tak layak kau bela. Nancy, aku ambilkan air untukmu. Jack, dokter bilang ginjalku mulai rusak. Kalau tak segera dapat donor, aku takut. Nancy, 5 tahun lalu, kau menyumbangkan ginjal kepadaku. Selama ini, aku terus mencari donor. Kita akan segera temukan. Kau sangat beruntung. Berkasih donor baik hati yang menyumbangkan ginjal dan menyelamatkanmu. Operasi kita dijadwalkan bersamaan. Ibumu menyuruhku dirawat di ruanganmu agar lebih mudah diurus. Terima kasih. Jack, aku bersyukur bisa menyelamatkanmu. Jack, aku tidak takut mati. Selama kamu ada, aku tidak takut apapun. Tuan Carlton, laporan medis bulan lalu, staf perusahaan sudah masuk. Nona Anna, cocok untuk Nancy. Ini laporan medis Anna. Ubah beberapa data untukku. Aku butuh ginjalnya. Dia pernah transplantasi ginjal. Mengambil ginjal lagi. Akan? Aku hanya ingin membunuhnya. Tak apa, Jack. Bahkan jika aku mati, asalkan kamu sehat. Jangan bicara sembarangan. Serahkan semuanya padaku. Kemarilah, Kak. Kau dengar itu? Kau dan Nancy cocok. Kau takkan ingin penebusan. Ini kesempatanmu. Ginjalku nekrosis. Tak bisa ditransplantasi. Masih menghargai hidup seperti biasa. Dusta yang menggelikan. Aku tidak berbohong. Ini cukup untuk donasi? Jika kurang, sekarang cukup. Cukup. Aku akan mendonorkan. Uang ini plus tabunganku. Seharusnya cukup untuk petak makam. Seminggu kemudian, menjalani operasi transplantasi ginjal. Sempurna. Rosina, aku akan segera menemuimu. Rosina. Anna, katakan, hiduplah. Untukku. Rosina? Rosina, maafkan aku. Aku berjanji akan bertahan hidup. Kini kuingkari janji itu. 5 tahun lalu ginjal saudaramu rusak. Kusumbangkan ginjalku untuknya. Kini ginjalku yang tersisa benar-benar gagal. Tapi, ada kabar baik. Aku akan segera menyusulmu.
makamku akan bersebelahan denganmu. Selepas aku mati, kita akan beristirahat berdampingan. Di kehidupan selanjutnya, kita jadilah saudari lagi. Ada kabar baik lagi. Saudaramu menikah besok. Pengantinnya sangat cocok untuknya. Kau akan dapat saudari ipar baru. Siapa yang mengirimmu ke sini? Aku sudah memperingatkanmu. Jauhi tempat ini. Anna, Rosina mati karena kau. Beraninya kau datang ke sini? Aku hanya ingin menemuimu sekali lagi, Rosina. Kau tidak pantas. Keluar. Benar. Keberadaanku adalah dosa. Mungkin hanya dengan mati. Jack akan memaafkanku. Jack, hari ini adalah hari pertunanganmu dengan Nancy. Dulu kukira akulah yang akan menemanimu sampai akhir. Kutunggu-tunggu pernikahan kita. Tapi sekarang tak mungkin lagi. Cincin ini dipasang di jariku saat kamu melamarku. Sekarang ku kembalikan. Untuk ginjal ini, kupilih untuk memberikannya ke Nancy. Lupakan aku. Jangan menyimpan dendam padaku. Oke? Jack, kau harus hidup bahagia. Dr. James, aku siap. Mulai operasinya. Tan Carlton, selamat. Di mana Anna? Ketinggalan Gasper di kantor, suruhnya antar ke sini. Baik. Tapi, aku jarang melihat Anna belakangan ini. Tak tahu kegiatannya. Dia berani bolos kerja? Kenapa tak lapor padaku? Anda sibuk persiapan pertunangan. Tak ada jawaban. T.N. Carlton, operasi pengangkatan ginjal Nanda Randall telah selesai. Sejak 5 tahun lalu, dia sudah kehilangan 1 ginjal, mengangkat yang tersisa. Sayangnya, dia meninggal di meja operasi. Ulangi. Miss Randall mencantumkanmu sebagai kontak daruratnya. Kami butuh kau untuk mengambil jenazahnya. Siapa sebenarnya kau? Apa rencana Anna sekarang? T.N. Carlton, saya dokternya. Berapa Anna bayarmu untuk membohongi ini dan pura-pura jadi dokter? Kau tahu ini ilegal. Hubungi keluarga Miss Randall untuk ambil jenazah dalam 3 hari. Anna, berani pura-pura mati ancam aku? Mungkinkah Anna... Dia sangat sayang nyawanya. Walau semua bunuh diri, dia takkan begitu, aku kenalnya.
Dia lakukan ini pakai trik kotor untuk gagalkan pertunanganku. Anna, kamu bukan tak ingin lihat saat aku nikah orang? Saya akan lakukan. Dia bukan siapa-siapa, lupakannya. Dan Carlton punya asisten yang terkenal di hukum, Anna atau semacamnya. Aku ingat gadis itu. 5 tahun lalu, saat Jack dirawat, firma nyaris hancur, hampir bangkrut. Dia memohon pelanggan untuk tetap kerjasama. TN Konyes, ini dokumen perusahaan kami. Silakan dilihat. Ini minuman premium. Anna, mari kita minum. Semua minuman di meja. Habiskan semuanya, maka denda akan dihapus. Bagus. Minum. Terus minum. Malam itu, dia minum 19 gelas. Sayangnya, dia rela mati untuk Jack. Tapi menolak tidur denganku. Wanita itu sangat patuh pada TN Carlton. Minggu lalu, aku sempat sentuh dia. Kulitnya masih terasa. Kevin, hentikan kolaborasi Joyce dan Conyers. Mulai sekarang, firma hukum mana yang berani ambil kasus mereka, kami akan tantang mereka di setiap gugatan. Paham? Dan Carlton, ahli hukum terbaik Baitlan, langkah ini akan memutus aliran dana kedua perusahaan di ibu kota. Keluar. Tak paham dengan TN Carlton, kalau peduli pada asistennya, kenapa suruhnya datang ke acara ini? Cepat pergi. Kevin, saat saya dirawat dulu, siapa yang selamatkan firma? Anna, 5 tahun lalu, cedera mendadakanmu sebabkan banyak kontrak gagal. Haruskah kami kolaps? Anna, minum terus-menerus, meminta maaf sambil menahan malu. Anna, habiskan botol ini, dan kami hapus denda. Baik. Akan saya minum. Malam itu, dia keracunan alkohol hingga perlu perawatan darurat. Hati-hati, pelan kan? Perhatikan langkah. Awas, baru 1 hari di hospital. Dia sudah kembali menjalin relasi. Mengapa tak beritahu saya, kenapa bilang Nancy yang selamatkan firma? Karena... Jack, biar saya jelaskan. Jack, dulu di firma hukum? Lanjutkan. Nancy, TN Carlton akhirnya akan tahu juga. Ansayed Randall suruh kami merahasiakan. Antaida Randall, kau tak boleh terus minum begini. Jika TN Carlton tahu... Jangan beritahu dia. Dia membenciku. Jika kau beritahu, dia bisa tutup firma. Mendirikan firma ini untuk tegakkan keadilan mimpinya. Untuk mimpi itu, aku rela lakukan apapun. Aku ingat saat Nengdat Randall dirawat, perawat bilang dia baru operasi. Dan tak boleh minum alkohol. Dia pertaruhkan nyawa untuk kita. Operasi? 5 tahun lalu, Anna pernah minum dengan pelanggan beberapa kali. Tapi, penyelamat sebenarnya, yang selamatkan firma adalah aku. Aku memohon pada ayahku, pakai koneksinya, untuk dapatkan pelanggan. Juga aku, masih pulih setelah transplantasi ginjal. Tapi tetap bekerja di sini, mengelola firma. Jack, yang benar-benar mendukungmu. Dan tetap di sisimu adalah aku. Nancy. Sudah cukup. Jack, pikirkan baik-baik. Anna cuma orang pendatang. Tak punya koneksi di Baitland. Mana mungkin dia selamatkan firma? Cuma dengan minum-minum? Jelas dia sedang manipulasi Kevin untuk berbohong dan buka rahasia ini hari ini. Untuk gagalkan pertunangan kita. Cukup.
Aku butuh waktu. Jack, ini pesta pertunangan kita. Mau kemana? Aku harus konfirmasi sesuatu. Jangan pergi. Jack, kemana kau pikir kau pergi? Mau menemui Anna itu, kan? Aku hanya ingin memastikan sesuatu. Apa yang bisa kau pastikan? Meski 5 tahun lalu, dia membantumu saat sulit, lalu dia berutang budi padamu, dia berutang pada keluarga kita. Jangan lupa, dia penyebab kematian adikmu. Tiga pemabuk itu, kalau Anna tak mengajak Rosina keluar, dia takkan diserang pemabuk itu. Walaupun Anna buru-buru bawa Rosina ke hospital, dia tetap tewas mengenaskan. Jack, kau sudah lupa? Saat Rosina meninggal, tak ada seinci pun kulit yang utuh. Aku tak izinkan pembunuh adikmu menikah masuk keluarga kita. Aku tidak pergi. Jack, Nancy mendonor ginjal untuk menyelamatkanmu. Sudah 5 tahun, saatnya resmikan dia. Aku akan bertunangan dengannya. Wah, cantik sekali. Pasangan yang sempurna. Sesuai sekali. Bikin iri. Terima kasih sekalian hadir menyaksikan putraku dan Nancy di hari bahagia ini. Hari ini menandai pertunangan mereka. Mulai sekarang, Nancy akan resmi jadi bagian keluarga Carlton. Hore! Cium! Cium! Cium. Ini adalah pemakaman Paradise. Tumpang tanya, bila kapan Nuwar Randalna akan dimakamkan? Apa maksud? Seminggu lalu, di pemakaman kami, Nay, Randall membeli liang kubur untuk dirinya. Halo, ada yang bisa saya bantu? Halo, saya ingin membeli liang kubur di sebelah Rosina. Biar saya cek dulu. Maaf Nyonya, liang kubur ini sudah dipesan orang. Kalau tetap mau beli, harus ganti rugi ke pemilik sebelumnya. Uang bukan masalah. Saya harus dapat liang ini. Selain itu, setelah saya meninggal, nisannya jangan ditulis nama. Baik, akan saya proses. Kalau nanti Nyonya meninggal, boleh tanya, apakah liang kubur ini dibeli? Ini untuk saya sendiri. Kami diberi instruksi, kalau tidak bisa dihubungi, harus hubungi atasannya. Apakah Carlton, atasan dia? Bilang ke Anna, sandiwara dramatisnya hanya bisa dimaklumi sekali. Jack, awalnya tak ingin memberitahumu, tapi gangguan terus-menerusnya pada acara pertunangan kita sudah keterlaluan. Kebodohan apa lagi yang dia lakukan? Dia menghadangku kemarin, memohonku untuk tinggalkanmu. Saat kutolak, dia mengancam akan menggagalkan pertunangan kita. Dia bahkan bilang bahwa kau masih menyimpan perasaan padanya. Dasar orang sinting. Sepertinya hukuman sebelumnya kurang. Jack, Dia bukan apa-apa bagiku. Ucapannya tak ada benarnya. bunuh diri? Dia tak cukup berani. Hmm, Lanjutkan persiapan. Selamat siang. Mana yang? Bapak Carlton? Saya. Ini dari Nona Randalna. Hadiah pertunangan untukmu. Silakan diterima. Seperti dugaanku, dia tak benar-benar bunuh diri. T.N. Carlton, maukah kamu memasak untuk Anna seumur hidupmu? Suatu kehormatan bagi saya. Tahu tidak, aku suka mendokumentasikan keseharian kita. Seperti ini, nanti kita bisa melihat kembali, hari demi hari, saat kita tua. Anak-anak kita bisa menontonnya nanti. Siapa bilang aku mau punya anak denganmu?
Jack, Siapa masih pakai kaset di era sekarang ini? Ini terlalu kuno, bener banget. Menurutmu, ada video prank di dalamnya, TN? Carlton, mari kita putar saja. Mungkin ini hal penting. Jack, Anna, mungkin sedang membutuhkanmu sekarang. Mungkin kamu harus menemuinya. Aku tak akan menyalahkanmu. Aku tak butuh restu setengah hati seperti ini. Halo? Nomor yang Anda hubungi tidak aktif. Anna, dia diam-diaman sama aku, main sulit-sulitan, ya? Pak Carlton, akuntan baru saja menelepon, Anna membatalkan kartu gajinya, gaji tidak bisa ditransfer. Anna itu matre. Demi uang, dia mau jual ginjal sekalipun. Cukup. Aku akan sumbang. Orang seperti dia, tak mungkin tinggalkan gaji. Akuntan sudah cek di bank, Anna tutup kartu gajinya, parahnya lagi, semua kartu banknya juga ditutup. Jangan-jangan ada masalah. Mustahil. Dia cuma cari perhatianku saja. Untuk gagalkan pertunanganku dengan Nancy, perlu kuingatkan berapa orang dia suap untuk bohong. Pak, sejujurnya, Anna takkan begini jika ini benar. Omong kosong, dia cinta hidup dan tergila-gila padaku. Tak mungkin bunuh diri. Saya selidiki, nomor penelpon itu, nomornya dari pemakaman Paradise. Dia totalitas berakting. Semua drama ini membuktikan dia putus asa. Jack, Anna, aku tak akan biarkan kau hancurkan kebahagiaanku. Akan kukalahkan kamu. Nah, bukankah Harding hari ini pesta pertunangan Tien Carlton? TN Carlton. Anna mengambil cuti hari ini. Kami sama sekali tidak bisa menghubunginya. Tidak bisa dihubungi, tidak bisa dianggap cuti. Catat sebagai ketidakhadiran tanpa alasan. Laporkan ke HR. Baik. Anna, inikah strategimu? Coba menarikku dengan cara begini. TN Carlton. Anna bekerja dengan rajin. Selama 5 tahun berturut-turut. Dia tak pernah ambil cuti sehari pun. Bahkan saat shift liburan, dia menggantikan shift semua orang. Mohon pertimbangkan. Tak dihitung sebagai ketidakhadirannya kali ini. Iya. Tender Carlton, Anna selalu bertanggung jawab. Dia sedang tidak sehat belakangan, ambil cuti 2 hari. Tidak sehat. Selama 5 tahun terakhir, Anna tak pernah libur sehari pun. Kebetulan sekali, dia sakit justru sekarang. Mungkin seperti kata Nancy, Anna berpura-pura untuk cari perhatianku. TN Carlton. Selamat siang. Saya perlu melihat laporan medis Anna. Jika tidak keberatan, Tentu saja. Ginjal naik. Randall dalam kondisi prima, siap operasi transplantasi kapan saja. TN Carlton. Saya tidak enak badan. Mohon izin cuti. Ginjal saya rusak. Sudah tidak bisa dipakai. masih berjuang bertahan seperti biasa? Anna,
Kau berani berbohong. Sempurna. Hampir saja kau lolos. TN Kelton. TN Kelton? Apa Anda baik-baik saja? Saya baik-baik. Dr. Lonnie. Jadwalkan operasi transplantasi hari ini. Baik. Nancy, Sebagai pamanmu, hanya sampai sini bantuanku. Elliot, ginjal anak sebenarnya berfungsi normal, tapi engkau paksakan operasi itu. Kini jasadnya terbaring di kamar mayat, tak ada yang mengklaim anak malang itu sendirian. Kau, Siapa yang kau sebut tadi, Anna? apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Dengarkan aku. Pasien gagal ginjal. Yang mana yang kamu maksud? Namanya Ann. Dr. James, pasien di tempat tidur 5, tiba-tiba muntah darah. Tolong segera periksa. Anderson itu anakmu? Baiklah, akan kuserahkan kasusnya ke Dr. James. Pasien Dr. James. Anderson, lulusan baru perguruan tinggi. Laki-laki. Meninggal hari ini. Lihat ini. Jack, kamu berhalusinasi karena dia. Ini tidak masuk akal. Nancy. Akan kujadwalkan operasinya hari ini. Jack, pacarmu pindah minggu lalu. Penyewa baru mau lihat apartemen. Sudah kamu bersihkan? Jack, akhirnya kita punya rumah sendiri. Kalau startupku sukses, kita akan pindah ke tempat lebih besar. Aku suka di sini. Bahkan kalau kita berpisah, aku akan tetap tinggal di sini. Menunggumu. Kita takkan terpisahkan. Dia ternyata mempertahankan kebiasaan ini. Tonton sambil memelukku. Anna, apa kau kira melakukan semua ini akan membuatku memaafkanmu? Penyakit ginjal? Depresi? Kau sampai berusaha keras menipuku, bahkan menyiapkan semua properti ini? Bagaimana mungkin? Anna, kau sangat mencintai hidup. Bagaimana mungkin kau depresi?
Aku bersemedi di kuil Bai. Sehari semalam demi gelang ini, biksu kepala bilang, bisa ditaruh di depan foto peringatan Rosina. Kau tak pantas menyebut namanya. Jangan. Kira tindakan bodoh ini bisa menebus dosa-dosamu? Katanya biksu kepala kuil Bai. Jarang memberkati jimat perdamaian. Anna, kau sangat menghargai nyawamu. Kira aksesori ini bisa lindungimu? Kedamaian. Kau tak pantas dapat ini. Akan kubiarkan kau hidup dalam sengsara seumur hidup. Anna, berhentilah melawan. Jack takkan pernah berdamai denganmu. Kumohon agar Jack mendapat kedamaian dan kemakmuran tiap tahunnya. Jimat berkat ini. Hasil semedi sehari semalamnya yang dia dapatkan untukku. Kenapa? Masih terus kau lakukan ini, padahal tahu aku takkan maafkanmu. Mengapa pertahankan perbuatan bodoh? Mengapa tak bisa jaga diri sendiri? Setelah operasi Jack, pemulihannya lambat. Aku tak sanggup lagi mengurus firma hukum. Demi mimpinya, aku tak boleh menyerah sekarang. Pada malam tahun baru 2020, ini pertama kalinya aku menghabiskan malam tahun baru sendirian di Baitland. Dia pernah berjanji tak akan meninggalkanku sendirian. Dia mengingkari janji itu. Aku sangat merindukannya. Hari ini aku minum terlalu banyak lagi. Ini tak tertahankan. Perutku terasa perih terbakar. Tapi dia memuji usahaku. Setidaknya, aku masih ada gunanya. Saat libur musim semi, aku mengunjungi Rosina lebih awal, tapi tetap bertemu ibunya. Dia memukulku, tapi aku sama sekali tak menyalahkannya. Aku sangat kelelahan. Rosina, bisakah aku akhirnya menemuimu? Siapa kamu? Kamu Jack, pengacara itu kan? Aku yang tanya duluan. Siapa kamu? Aku, psikiater Anna. Fiona Lin. Mana mungkin Anna depresi? Dulu dia sangat ceria. Depresi mustahil baginya. Kamu bicara soal Anna 5 tahun lalu. Di lubuk hati kamu tahu. Anna sudah meninggal 5 tahun lalu. Anna yang kamu lihat sekarang sudah hancur total. Aku tidak percaya. Kamu aktor lain yang dia sewa, bukan begitu? Berapa dia bayarmu? 100.000, 200.000.
Ini 2 juta. Aku hanya perlu kamu lakukan satu hal. Suruh Anna keluar dan temui aku sekarang. Tidak mungkin. Aku tahu. Anna mengawasi di dekat sini. Dia tinggalkan petunjuk ini untuk buktikan cintanya padaku. Sekarang aku mengerti. Suruh dia keluar dan kita bicara baik-baik. Aku ke sini untuk ambil barang Anna. Untuk hal lain, aku tak bisa bantu. Bilang padanya, kalau dia tidak muncul sekarang, jangan kembali selamanya. Aku takkan maafkan dia karena mempermainkanku. Apa kau tidak tahu, TN Kelton? Dia sudah pergi. Lima tahun lalu, dia menjalani transplantasi ginjal. Sekitar waktu yang sama denganmu. Apa maksudmu? Pengacara brilian sepertimu pasti mengerti maksudku. Selama 5 tahun ini, Anna minum dan begadang bersamamu, selalu siap dipanggil. Tubuhnya sudah hancur total, dia tak bisa menahan beban lagi. Ginjal terakhirnya sudah gagal, tapi kau memaksanya menyumbangnya. Gagal, ginjal, Tahun-tahun, kerja keras, dan antidepresan nyaris membunuhnya. Dokter sudah memberi diagnosis terminal lama lalu. Dia menolak pengobatan karena dirimu. Tuan Carlton, tidakkah kau sadar, ini pembunuhan tak langsung? aku tak percaya padamu. Ucapanmu tak ada artinya bagiku. Bawa Anna ke sini. Aku akan hadapi dia langsung. Pengacara logis dan cerdas sepertimu, mengapa menipu diri? Anna sudah meninggal. Dia tak bisa memuaskan ego dengan selalu tersedia lagi. Mati? Kau pikir aku percaya? Jika dia ingin mati, dia sudah mati 5 tahun lalu. Mengapa baru sekarang? Dia yang salah duluan. Semua penderitaannya pantas. Apakah kau lebih suka Anna mati saat itu saja? Kau tahu kebenarannya. Kecelakaan itu bukan salahnya. Sebenarnya, dia korban juga. Tapi adikku, mati karena kaburnya itu menunda pengobatan kritis. Benarkah? Apakah ada lebih dari insiden itu? Tuan Carlton, mengungkap kebenaran adalah keahlianmu. Jika kau mau, tak ada yang luput dari matamu yang tajam. Benar? Nomor saya ada di kartu. Hubungi saya, kapanpun kau butuh. Anna, sampai kapan kau terus berpura-pura? Kau takkan benar-benar bunuh diri. Selamat siang. Saya ingin beli liang kubur, liang B21. Boleh saya cek catatan kami? Liang B21 sudah dipesan dan lunas dibayar. Boleh saya tawarkan liang lain? Bisa hubungi pembeli sekarang, saya bayar 2 kali lipat. Saya akan cek. Kontraknya ada di mejamu. Kau lupa? Pembelinya wanita lajang yang sakit parah. Dia beli makamnya sendiri seminggu sebelumnya. Sekarang kami tak bisa hubungi dia. Pagi ini saya telepon perusahaannya, tapi pria itu mengira saya penipu. Konyol sekali. Nen,
Randall membeli liang di sini minggu lalu untuk dirinya sendiri. Ketemu pembelinya Anna Randall. Tuan Carlton, kami temukan Anna. Anna, kau berbohong dari awal. Apa yang kau lakukan? Saya bayar 10 kali lipat untuk dapatkan liang ini. Bilang ke Anna, dia takkan pernah dimakamkan di samping saudari saya. Apa yang terjadi? Bersaing dengan orang mati. Untuk kuburan, Ini kejam sekali. Ten Carlton, Di mana Anna? dia sudah di ruang operasi. Pak, ini ruang operasi steril, dilarang masuk. Ten Carlton, Nancy, Jack, jangan takut. aku akan menunggu di sini. Jack, Anna sudah dibawa ke ruang operasi. Setelah operasi, dia cuti panjang. Biarkan dia pulih dengan baik, oke? Setuju, kami ikuti rencanamu. Kondisi fisiknya cocok dengan Anna. sempurna. Setelah operasi selesai, patuhi alur cerita ini. Ten Carlton, operasi belum dimulai, mungkin hubungi Nancy, minta dia berikan telepon ke Anna, kalian harus bicara. Tak ada yang perlu didiskusikan. Selama 5 tahun, dia tahan kerja lemburanmu. Selalu siap melayanimu. Tubuhnya rusak parah. Tak bisa terima siksaan lagi. Ginjal terakhirnya mulai gagal. Tapi kau paksa dia menyumbangnya. Jack, kau harusnya berpikir logis. Bagaimana trik murahan ini bisa menipumu? Setelah operasi, ambil cuti berbayar sebulan. Jika nekat kembali cepat, mati karena kerja tak bisa diklaim. Kalian tak akan percaya. Pasien Dr. James dipaksa menyumbang ginjal terakhir. Penerimanya menolak dan membuangnya ke tempat sampah. Sekarang, jasadnya membusuk di kamar mayat. Namanya semacam Anne. Elliot, ginjal Anna jelas-jelas gagal, tapi kau tetap nekat transplantasi. Kini jenazahnya masih tak diambil di kamar mayat, tak ada yang mengurus, dia mati dalam kesepian. Bertahun kerja berlebihan, dan antidepresan nyaris merenggut nyawanya. Dokter sudah memberi surat kondisi kritis. Dia menolak operasi karena ingin menyelamatkanmu. Jack, bukankah ini pembunuhan terselubung? Ten Carlton, 3 preman yang menyakiti adikmu sudah ditangkap. Aku segera ke sana. Aku tidak percaya. Akui perbuatanmu. 5 tahun lalu, seseorang bayar kami 1 juta
untuk menyasar perempuan bernama Anna Randall. Kau pastikan nama korban Anna Randall? Marganya cukup unik. Saya ingat jelas. Kamu siapa sih? Ulangi lagi. Siapa yang ingin kau serang 5 tahun lalu? Anna Randall. Apa kau pikir, kalau Anna mati 5 tahun lalu, selesai? Kau tahu kebenarannya. Kecelakaan itu bukan salahnya. Lebih tepatnya, dia juga korban. Tapi saudariku, tewas karena kaburnya menunda penanganan medis. Begitu ya. Lalu kenapa incar Rosina Mandera? Salah identitas. Pak polisi, dia mukul saya. Tian Carlton, kalau masih memukul, kami akan mengusirmu. Tian Carlton, tenanglah. Siapa yang menyuruhmu? Kami hanya tukang solut bayaran. Tak pernah tanya majikan? Kau. Tian Carlton, biarkan kami yang urus. Tian Carlton. Operasinya berhasil. NN, Pak Get mencari Anda. TN Carlton, Kau. kenapa kau di sini? Anna di mana? Beritahu saja dia. Anna mengalami perdarahan saat operasi dan dirujuk untuk perawatan. Soal rumah sakit tujuannya, dia menolak memberi informasi. Dia sudah dipindahkan. Dr. Loni, sebenarnya siapa pendonor ginjal Nancy? Nye, Randall, Aku tanya sekali lagi. Apa Anna benar-benar sehat atau tidak? sehat sempurna. Laporan medis rumah sakit kami tidak pernah salah. Baik. TN Wales. Periksa catatan operasi Dr. Loni pukul 3 sore dan berkas medis. Nancy? Nancy? Punya 2 ginjal sehat, tidak pernah dioperasi. Biar saya jelaskan. Ginjal saya nekrosis. Jadi tidak bisa ditransplantasi. Pasien Dr. James menyedihkan, dipaksa menyumbang ginjal terakhir. Penerimanya menolak Dan membuangnya ke tempat sampah. Jenazah pasien masih terbaring di kamar mayat. Di mana Anna? Tepatnya di mana dia? Kalau kau tidak bicara, akan kugugat sampai kau bangkrut. Aku bicara. Tuan Charlton, Anda baik-baik saja? Ginjal Anna yang tersisa sudah rusak parah. Mustahil untuk transplantasi ginjal. Ini Nancy. Dia tak ingin kau tahu ini. Jadi dia mengarang semua ini untuk menipumu. Pergi sana. Ada apa? Jack, biar ku jelaskan. Menjauh. Jack, aku kesakitan. Jangan sentuh aku. Lima tahun lalu, Anna menjalani transplantasi ginjal. Mungkinkah? Terima kasih. Lima tahun lalu? Orang yang menerima ginjal Anna, siapa itu? Maaf, kerahasiaan pasien tak bisa kuungkap. Sebut satu nama.
Jika cocok, kau diam saja. Setuju? Tidak. Diam. Jack, Carlton. Jack? Jack, akhirnya kau menemukanku. Anna, bangun. Kusuruh engkau bangun. Bangun sekarang. Kau paling takut kuabaikan. Kalau tak bangun sekarang, kan kutinggalkan kau untuk selamanya. Mati. Dia sudah mati. Anna sudah mati. Ini akulah pemenangnya. Anna, kau tak boleh mati tanpa izinku. Kamu tidak boleh mati. Anna tidak akan mati. Dia tidak mungkin mati. Aku tidak percaya. Keluar. Anna, aku peringatkan kau. Jika engkau terus berpura-pura seperti ini, aku tak akan pernah memaafkanmu seumur hidup. Tidakkah kau takut aku akan mengabaikanmu selamanya? Bangun. Kita bicara baik-baik. Bangun. Aku bilang bangun sekarang. Jangan sentuh dia. Kamu siapa? Apa kau sudah lupa padaku secepat ini? 7 tahun lalu. Saat kau mengambil Anna dariku, apa janjimu saat itu dan sekarang? Kenapa dia terbaring di sini sendirian seperti ini? Jelaskan kenapa, bicara. Kau ternyata... Anna, kamu akan segera lulus. Kembalilah ke Southland bersamaku. Orang tuamu tak mau kau tinggal di Baitland. Apa kau mau tinggal hanya untuk dia? Sam, dulu orang tua kita hanya bercanda. Bercakap akan menikahkan kita saat dewasa. Sekadar candaan kecil. Lupakan saja. Mari tetap berteman selamanya. Meninggalkan rumah untuknya adalah risiko. Memutus hubungan dengan keluarga dan teman. Kau mempertaruhkan seluruh hidupmu. Kamu yakin tak akan kalah. Aku yakin. Jack, kau bersumpah tak akan menyakitinya. Dan sekarang, dia takut gelap. Kini kau tinggalkan dia sendirian, terbaring dingin dalam kegelapan, terjebak kegelapan abadi. Bagaimana bisa kau melakukan ini padanya? Mengapa dia mati? Katakan, mengapa dia harus mati? Tidak, dia tidak mati. Dia masih hidup. Rumah sakit sudah beri kabar ke keluarga. Sampai kapan kau akan terus berbohong pada dirimu sendiri? Anakku. Anakku, Bayiku, ayah datang untuk membawamu pulang. apakah kau yang membunuh putriku? Maaf. Dasar monster tak berperasaan. Dia tinggal di Baitland demi kau 7 tahun lalu. Selama 7 tahun penuh, dia tak pernah pulang sekalipun. Bagaimana bisa kau perlakukan putriku seperti itu? Dan Randall, Usianya baru 28 tahun. Bagaimana kau tega membuat kami hidup lebih lama dari anak sendiri? Kembalikan putriku padaku. Bawa putriku kembali. Kembalikan dia. Pergi.
Kami tak ingin melihatmu lagi. Pergi. Aku hanya ingin melihatnya terakhir kali. Jack, jangan dekati dia. Kau sendiri yang mengakhiri hubungan ini. Kaulah yang membunuhnya. Kau takkan pernah bisa mendekatinya lagi. T.N. Carlton, Nyimapoa, Randall adalah karyawan Anda. Tolong tanda tangani akte kematiannya. Aku tidak percaya, ini. Selama 5 tahun, dia tak pernah izin sakit. Kukira dia sehat-sehat saja. Bagaimana bisa terkena gagal ginjal separah ini? Mengapa tidak memberitahuku? Bahkan tanpa transplantasi kondisinya sudah kritis. 5 tahun lalu, setelah operasi transplantasi ginjal, dia pulang dalam seminggu. Katanya penerima donor masih membutuhkannya. Dr. James, 5 tahun lalu, siapa yang menerima ginjalnya? Keluarga pasien minta kerahasiaan. Saya tidak bisa bocorkan detail. Dr. James, tolong bantu aku mencari tahu. Siapa penerima ginjalnya? 5 tahun lalu, aku juga transplantasi ginjal, aku khawatir. Aku mungkin orangnya. Aku akan membantumu. Bagaimana mungkin aku? 5 tahun lalu, kamu dirawat karena ginjal pecah. Anna memohon padaku untuk menyumbang 1 ginjalnya padamu. Itu yang menyelamatkan nyawamu. Tapi dia tak mau kamu tahu. Kuingat katanya, dia takut kau tolak ginjalnya. Kenapa dia sebodoh itu? Kenapa dia menanggung ini sendirian begitu lama? Kamu sangat beruntung. Berkasih orang baik yang menyumbangkan ginjalnya. Itu menyelamatkanmu. Kita dioperasi bersamaan. Ibumu menempatkanku di ruanganmu agar perawatan lebih terkoordinasi. Terima kasih. Jack, aku bersyukur bisa menyelamatkanmu. Ginjalku sudah nekrosis. Tak bisa ditransplantasi. Kau masih selalu waspada, mengarang kebohongan konyol. Aku tidak bohong. Cukup untuk donasi sekarang? Masih kurang? Kalau sekarang, Cukup. Aku yang akan donasi. Uang ini ditambah tabunganku. Harapnya cukup untuk makam. seperti yang kuduga, transplantasi ginjal seminggu lagi, aku hancurkan harapan terakhir Anna. Kamu tidak apa-apa? Kamu baik-baik saja, tidak apa-apa. Ini dari Anna, hadiah untuk pertunanganmu. Silakan terima. Kaset itu, kaset dari Anna.
Kaset itu? Di mana kasetnya? Ada di ruang sampah. Ada masalah apa dengannya? Dia sendiri yang membuangnya, sekarang minta kembali? Di mana itu? Di mana kaset pemberian Anna? Ketemu? Sudah kutemukan. Jack, hari ini hari pertunanganmu dengan Nancy. Kukira akulah yang akan menemanimu selamanya. Aku sangat merindukan pernikahan kita. Tapi sekarang tak mungkin lagi. Kau pasang cincin ini kan di jariku dulu saat melamarku. Ku kembalikan padamu. Dan ginjal ini akan kuserahkan milikku ke Nancy. Lupakan aku. Berhenti mendendam padaku. Bisakah kau lakukan itu? Jack, kau pantas mendapatkan kebahagiaan. Mengapa? Kenapa tidak memberitahuku lebih cepat? Kenapa kau begitu bodoh? Ini salahku. Semua ini salahku. Aku buta dan tak berperasaan. Aku mempercayai Nancy, tapi menyia-nyiakan penyelamat sejatiku. Maafkan aku. Aku sungguh menyesal. Aku ingin cincinnya. Cincinku. Aku menemukannya. Aku menemukannya. Anna, seharusnya aku menikahimu. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa? Jack, Siapa yang mengizinkanmu datang? Kau tak pantas di sini. cincinku. Aku butuh cincin itu. Jawab aku, siapa yang mengizinkanmu datang? Bukankah kau sudah cukup menyakitinya? Apakah kerusakannya belum cukup parah? Aku salah. Aku benar-benar mengerti kesalahanku. Sekarang aku ingin memohon maaf, Anna. Aku benar-benar tahu aku salah. Terlambat. Jack, mengapa kau tak bisa menghargainya? Saat ia masih hidup, kini pura-pura setia setelah ia tiada. Kau hancurkan semua kesempatan. Untuk masa depan bersama, kau dorong ia menuju kematian. Kau jebak ia dalam penyesalan tiada akhir. Kau rampas kedamaiannya hingga di akhirat. Ini aku sepenuhnya gagal melindunginya. Tahukah engkau, ia pernah ingin mengakhiri hidupnya? Rosina, aku tak sanggup bertahan lagi. Haruskah aku menyusulmu? Ke klub dalam 10 menit. Duduk. Nancy sedang tidak enak badan. Dia tak tahan alkohol. Kau yang minum. Malam itu, ia hampir terjun dari jembatan, tapi demi dirimu, ia tahan penyakitnya untuk minum demi pacarmu. Jack, ia juga gadis berharga bagiku. Bagaimana bisa kau perlakukan ia seperti ini? Aku tidak sadar. Kebencian butakan matamu, pernahkah terpikir olehmu? Kejadian 5 tahun lalu, bukan salahnya sama sekali. Ia juga menderita setara. Aku tahu. Sekarang aku tahu. Aku menolak percaya. Aku salah tuduh dia. Kupersalahkan dia atas kematian Rosina, padahal ia tak bersalah.
kau tak pantas mendapat apapun darinya. Tidak. Anna, maafkan aku. Aku sungguh menyesal. Cincin itu, di mana itu? Ini satu-satunya peninggalan yang Anna berikan padaku. Ya Tuhan, tolong biarkan aku menemukannya. Aku memohon. Jack, kau tak pantas dapat apapun darinya. Anna, kenapa kau sembrono sekali? Demi dirinya, kau pertaruhkan nyawamu. Setimpalkah? Akhirnya kau bangun. Sam, kapan kau datang ke sini? Kau menangis histeris dan mabuk berat semalam. Aku khawatir denganmu. Aku langsung menyetir pulang. Itu lebih dari 1,000 kilometer. Dasar bodoh. Kenapa kau menyiksa diri? Pulanglah denganku. Orang tuamu menunggumu. Aku tak bisa. Aku tak bisa kembali. Tak ada jalan pulang bagiku. Anna, ini yang harus dia bayar padamu. Jack, apa demi Anna ini saja kau mau bersikap bodoh seperti ini? Lucy, aku ingin bubur. Jenis apa, Tuan Carlton? Beras ketan atau jenis lain? Anna membuatnya setiap pagi khusus untukku. Karena lambungmu lemah, Anna datang sebelum subuh, pukul 5, setiap pagi, untuk memasaknya perlahan di kuali tanah. Aku tak tahu bahan pastinya. Selama 5 tahun, aku pura-pura tak lihat usahanya, sangka bisa melupakannya. Tapi dia sudah menjadi bagian tak terpisahkan dariku, tak mungkin dihilangkan. Jack, aku sedang bicara denganmu. Nancy mendonorkan ginjalnya 5 tahun lalu. Mana boleh kau mempermalukannya di rumah sakit. Jangan lupa, dia tunanganmu. Ibu, apa ibu yakin itu ginjal Nancy? Kalau bukan Nancy, siapa lagi? Paman Elliot, aku naksir Jack. Dia pasien di departemenmu. Bisa bantu aku mendekatinya? Kasih kesempatan lebih? Tolong? Dia baru operasi ginjal. Ginjalnya sumbangan mantan pacar, kata kabar burung. Tapi dia maksa merahasiakan. Kalau kau, Paman Elliot, rawat inap aku, lalu tempatkan di kamar Jack. Biar aku bisa diam-diam dekat dengannya. Jack, jangan salahkan aku, tapi takkan kubiarkan kau pacari pembunuh Rosina. Tidak mungkin. Jangan-jangan kau kira Anna yang menyumbang ginjal? Ingat, egoisnya membunuh Rosina. Dia yang bersalah. Si pengecut itu takkan pernah selamatkanmu. Ibu sudah tahu dari dulu. Benar kan? Apa yang kau bicarakan? Aku tak mengerti. Nancy, ginjalnya masih utuh, mau kuungkap semua? Jadi kau tahu segalanya. Ibu, kenapa sembunyikan dariku? Ibu sadar nggak berapa kesalahan yang kulakukan? Terus, walau dia menyelamatkanmu, takkan menghapus kejahatannya pada Rosina, dia pantas mati. Sekarang dia sudah tiada. Puas sekarang?
Jack? Aku sudah menunggu sangat lama. Jack, kau menyakitiku. Jack, kita bertunangan. Anna juga sudah meninggal. Tak ada lagi halangan antara kita. Malam ini, aku akan memenuhi semua keinginanmu. Aku rela lakukan apapun untukmu. Kau membuatku jijik. Jack, apa yang kau lakukan? Nancy, berhenti berpura-pura lupa. Kira kau berdandan begini bisa membuatku memaafkan pengkhianatanmu? Keluar. Jack, jangan menolakku, Jack. Aku bohong karena terlalu mencintaimu. Anna sudah mati, berilah aku kesempatan. Dia masih hidup. Jack, sadarlah. Surat kematiannya resmi, dia sudah tiada. Ku bilang dia masih hidup. Jack, kau pukul aku? Karena wanita itu, kau akan menyesal. Kau dipecat. Keluar. Jack, akan kubuat kau membayar 2 kali lipat untuk penghinaan ini. Anna, di mana kau? Jack, ayo ambil foto surat nikah kita untuk pernikahan, oke? Siapa yang bilang aku mau nikah? Sudah merencanakan pernikahan? Mau nikah sama siapa lagi? Aku takkan melepasmu. Ayo pergi. Pengantinnya terlihat cantik. Pak, jangan malu-malu. Dekatkan posisi. Jack, aku cinta padamu. Sempurna. Coba pose lain. Beberapa foto lagi. Aku salah. Kembalilah padaku. Berhenti menghindar. Maafkan aku. Nomor yang Anda hubungi, tidak dapat dihubungi. Apa yang harus kulakukan untuk maafmu? Tuan Carlton, organisasi mengadakan peringatan untuk Anna. Alamat sudah dikirim ke ponsel. Kami akan menunggu. Anna, selama ini, kaulah matahari kami, terang menyinari semua orang. Usaha kerasmu tak pernah kami abaikan. Di kehidupan nanti, jangan terlalu menyiksa diri. Kenapa Mr. Carlton belum datang juga? Waktu Anna masih hidup, Dia serahkan segalanya. Kalau dia tak datang, tak punya hati. Kalian dengar kabar, Anna, mantan Mr. Carlton. Lalu Nancy bagaimana? Cinta pertamanya. Biasalah seperti di sinetron. Begitu si Perfect datang lagi, cinta sejatilah. atau kobaran cinta langsung pudar. Hormati almarhum di sini. Mr. Carlton sebentar lagi tiba. Anakku. Anna, kami antar pulang sekarang. Atas nama orang tuanya, terima kasih sudah hadir untuk mengenangnya bersama. Seperti yang kita tahu, Anna bukan orang sini. Kemarin, dia telah dikremasi. Ini abunya. Akan kami bawa pulang ke kampung halamannya. Selain itu, kami harap kalian tidak menyebut nama Anna lagi. Biarkan kenangannya memudar. Ini permintaan terakhirnya. Terima kasih semua. Kami hargai perhatian kalian pada Anna. Mohon terima belasungkawa. Putriku salah percaya pria. Dia menemui ajal. Karena nasib kejam. Kami pasrah.
Sampaikan ke Jack. Kami tak akan beritahu tempat peristirahatan Anna. Kami juga tak mau lihat penyesalannya yang kosong. Bapak, Ibu, mari kita pergi. Tunggu sebentar. Tien Carlton sedang buru-buru ke sini. Dia ingin beri penghormatan. Jack, Anna dulu asistennya. Dia yang bunuh putri kami. Berani-beraninya dia datang. Dia tak layak berada di sini. Jiwa Anna pasti menolaknya. sekarang saatnya dia menebus dosa-dosanya. Minggir. Tunggu, Nancy, Anna sudah tenang sekarang. Kau bawa banyak orang untuk mengganggu keluarganya. Bukankah itu tidak pantas? aku partner senior di firma ini. Kevin, hak apa kau punya untuk memerintahku? Apa yang kau inginkan? Kau ini tunangan? Kau masa kecil Anna? Apa maksudmu? Aku tak punya waktu untuk jawab pertanyaanmu. Tuan Randall? Nyonya? Randall, saya khawatir kalian tak tahu seperti apa sebenarnya putri kalian dahulu. Diam. Tahukah kau mengapa Jack menyiksanya selama 5 tahun? Karena 5 tahun lalu, dia. Ku bilang diam. Sam. Sam. Tuan Carlton, angkat teleponnya. Anna, tunggu aku. Tuan Carlton, tersangka sudah mengaku. Segera datang ke sini. Baik. Anna, aku harus tahu kebenarannya. Aku akan membersihkan namamu. Lihat keadaanmu yang menyedihkan ini, persis seperti Anna, tiruan yang memalukan. Selama 5 tahun, dia terus mengganggu, seperti anjing hina, di depan tunanganku. Jadi kau tunangan Jack? Putriku sudah meninggal. Apalagi yang kau mau? Kematiannya pantas diterima? Aku akan pastikan semua tahu betapa menjijikkannya dia dan sifat aslinya yang kotor. Kau gila. Apa rencanamu? Pengabdian yang menyedihkan? Sayangnya, Anna selalu mencintai tunanganku. Itu Jack. Jadi itu kebenarannya. Apa ini benar? Tebakanmu benar? Siapa sangka? Anna ternyata mantan Jack. Tapi 5 tahun lalu, dia bunuh adiknya. Dia biarkan Rosina diperkosa 3 pria sampai tewas. Makanya Jack membencinya dan berharap dia mati. Jangan berani fitnah putriku. Kau. 5 tahun ini, semua yang Anna lakukan hanya penebusan dosa. Dia berhutang nyawa pada keluarga Carlton. Sekarang, walau sudah mati, dia halangi kebahagiaanku. Perempuan hina ini tak layak dapat upacara peringatanmu. Pergi. Hentikan. Jangan sentuh dia. Cukup. Letakkan itu. Anna. Tidak. Anna. Bagaimana dia bisa begini? Anna. Jangan. Anna, apa kelebihanmu dariku? Mengapa Jack masih terikat pada kenanganmu? Anna, jangan injak dia. Sam, hati-hati. Berhenti berkelahi. Sudah cukup, Nancy. Tien Carlton akan segera tiba. Sok tahu. Kevin, kamu dipecat? Aku boleh kehilangan pekerjaan, tapi tidak dengan nurani. Anna itu orang seperti apa? Kita semua menyaksikannya dan mengingatnya dengan baik. Dia sudah tiada. Masa orang meninggal pun kau masih ganggu? Kau berani mempertanyakan aku? Nancy, bersikaplah bijak selagi bisa, bawa anak buahmu dan pergi. Anna selalu baik padaku. Kami takkan biarkan kau zalimi dia. Benar, pergi sana. Keluar. Nona Paget. Seberapapun salah anakku padamu, dia sudah bayar dengan nyawa atas pilihan masa lalunya. Apakah itu belum cukup? Sekarang, Jack mau putuskan tunangan kita karena dia. Dialah perusak rumah tangga. Bahkan setelah mati pun,
Aku akan pastikan dia tak tenang di alam sana. Tidak. Anna. 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 Tuan Carlton, apa hubungan Anda dengan Anna? Dia tunangan saya. Tersangka sudah mengaku. Mereka diperintah Elliot 5 tahun lalu untuk melakukan kejahatan pada Anna. Kami selidiki rekam transaksi bank mereka 5 tahun lalu. Bukti menunjukkan Elliot transfer total 1 juta kepada mereka. Elliot? Dokter itu? Tapi dia juga kolegimu, paman kandung Nancy. Elliot sudah kami tahan. Soal keterlibatan Nancy, kami butuh penyelidikan lanjut. Nancy? Tuan Carlton. Nancy, aku ingin kau mati. Nancy, aku sudah pura-pura mati dan keluar dari permainan ini. Kenapa kau tak mau melepasku? Hahaha. Nancy, kau sudah keterlaluan. Hahaha. Kenapa kau melakukan hal seperti ini? Mau membunuhku sekarang? Baik, silakan. Mencekiku saja. Aku ke neraka untuk mengganggu Anna. Akan kulakukan semua agar dia tak bisa beristirahat. Nancy, aku takkan membunuhmu. Kau tak pantas menemui Anna. Seseorang sebaik Anna akan melihat dari surga sementara kau dibakar neraka. Kabarnya, abu mayat, pupuk yang bagus. Saat anjing liar datang, menjilatnya bersih, abu ini akan bermanfaat. Ini keterlaluan. Berani kau pukul aku? Akan kugugat kau? Nancy, silakan gugat. Aku akan jadi pengacara. Nyandi Randall, tak ada hakim yang membela monster sepertimu. Beraninya kau? Serang mereka, sekarang. Siapa berani sentuh mereka? Siapa yang berani menyentuh mereka? Nancy, berani-beraninya kau. Jack, kau menyakitiku. Ah! Jack, kau terus bohong pada diri sendiri. Hentikan, dia adalah tunanganmu. Dia yang menciptakan kekacauan karena kau yang membunuh Anna. Kini kau tak biarkan dia beristirahat dengan tenang. Kau tak pantas menemuinya. Maafkan aku. Pergi. Aku tak mau melihatmu atau membiarkanmu menghantui putriku. Jack, cintamu tak berarti sekarang. Dia sudah mati. Mati. Kau takkan pernah bersamanya, tidak di kehidupan ini. Jika aku tak bisa memilikinya, Anna, kau pun tak akan bisa. Minta maaf pada Anna dan Rosina. Apa katamu? Lepaskan aku. Jack, lepaskan. Kau gila. Jack, berani-beraninya kau memperlakukanku begini, ayahku akan membalasmu. Ini baru permulaan. 5 tahun lalu,
Kau menyewa pembunuh bayaran dan mencuri paham sumbangan ginjal Anna. Kau menghancurkan mental Anna sampai dia bunuh diri. Untuk 3 kejahatan ini, akan kukenakan balasan 10 kali lipat. Kau sudah tahu dari awal? Bawa dia pergi. Tidak ada makanan atau air tanpa perintahku dan jangan coba-coba melepaskannya. Jack! Lepaskan aku, Jack! Anna, apa kau bermain-main denganku? Ini sama sekali tidak lucu. Randall, nih. Randall. Aku salah, aku sangat menyesali semuanya. Aku mohon, katakan di mana Anna, aku mohon. Aku tidak boleh kehilangan dia. Aku bersujud memohon padamu. Randall, aku tahu belum mengunjungi bapak ibu selama bertahun-tahun ini, itu bentuk ketidakhormatanku. Tapi aku sungguh mencintai Anna dan ingin menikahinya. Dia sudah meninggal. Itu tidak mungkin, aku tidak percaya, dia tak mungkin pergi. Dia hanya sedang marah padaku 5 tahun terakhir ini. Aku salah paham padanya. Aku sudah banyak menyakitinya. Aku mengecewakannya. Jack, berhentilah bersikap munafik. Kau melihatnya sendiri, kau lihat jasad Anna. Dia sudah tiada. Tak akan kembali? Aku tak akan percaya. Dia tidak mati. Mengapa kau berbohong? Mengapa kau mengutuk Anna? Aku menolak menerima ini. Anna. Aku tahu kau mengawasi. Keluar. Tunjukkan dirimu, Jack. Kita tidak bisa. Kembali sekarang. Baiklah, semangat ya. Aku sudah membatalkan kontrak apartemennya. Tapi pemilik bilang, Jack beli tempat ini dengan harga tinggi. Biarkan saja dia. Ini bukan urusanku lagi. Ayo pergi, orang tuamu sedang menunggumu di bandara. Tapi Anna, apa kamu benar-benar mau meninggalkan Baitland? Keluarga Carlton tahu kebenaran soal kematian Rosina. Tapi aku dan Jack tak bisa kembali. Hanya kematianku yang bisa bebaskan semua. Nona Randall, kamu yakin tentang ini? Ini hal terakhir yang bisa kulakukan untuk Jack. Sam? Anak. Ayah. Ibu. Apa yang kalian lakukan di sini? Tuan Randall. Kami tidak membesarkanmu selama ini untuk melihatmu menyia-nyiakan hidupmu. Ayah. Ibu? Dasar anak bodoh. Kami di sini untuk mendukungmu. Sam? Kalau dulu kamu tidak memberitahuku. Kalau Nancy dalangnya, aku mungkin sudah... Jangan takut, aku di sini. Aku akan selalu mendampingimu. Waktuku hampir habis. Anna.
Jack, aku tahu aku salah. Aku benar-benar menyesal. Lepaskan aku. Aku mohon padamu. Aku memohon padamu. Peristiwa 5 tahun lalu itu? Sekarang kau sudah ingat? Aku melakukan itu karena mencintaimu. Karena itu aku bertindak begitu. Bukan maksudku melukai. Mencintaiku, memberi hak sakiti Anna? 5 tahun aku salahkan Anna? Baru kini aku sadar, kaulah pembunuh Rosina. Kau yang harus bertobat. Tolong aku. Tak akan kubiar kau mati mudah. Bukankah kau bilang ke semua, kau donor ginjal untukku, akan kuwujudkan janjimu. Jack, jangan lakukan. Jangan khawatir, kau takkan mati. Aku akan tanda tangani grasi, bebaskan kau lebih cepat. Lalu ku kejar dan terus siksa kau. Nancy, seumur hidup kau takkan lolos. Akan kubuat hidupmu neraka. Jack, hentikan. Jack, tidak. Tidak. Jack, hentikan ini. Jack. Anna, aku tak percaya kau sudah tiada. Aku akan mencarimu. Aku bersumpah. Anna, Harus dirawat dulu sebelum tes apapun. Nona Randall, kondisi Anda tidak bisa ditunda lagi. Dr. James, berikan obat pereda nyeri dulu saja. Aku akan meninggalkan Badlands siang ini. Baik. Anna. 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 Apa yang terjadi di sini? Harap tenang di rumah sakit. Di mana Anna? Di mana Anna? Dr. James? Dr. James, tolong beritahu di mana Anna. Tidak, katakan saja. Apakah Anna masih hidup? Dia hidup atau tidak? Ten Carlton, lepaskan obsesimu. Anna. 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 Jangan menoleh. Anna. Aku tahu ini kamu. Anna. Aku tak akan berbuat apa-apa. Aku hanya perlu memastikan kau hidup. Selama kau masih hidup,
Jangan takut. Aku tak akan mendekat. Aku hanya ingin melihatmu untuk terakhir kali. Baik, Ayo pergi. Anna. Kau masih hidup? Hidup. Ini luar biasa. Berdiri dulu. Tidak, aku tidak mau. Aku terlalu bahagia. Anna. Aku hanya ingin katakan satu hal. Maafkan aku. Semua sudah berlalu. Mereka yang menyakiti Rosina telah dihukum. Aku sudah ungkap kebenaran masa lalu. Bisakah kau maafkan aku? Berdiri dulu. Jack. Aku harus pergi. Biarkan masa lalu pergi terbawa angin. Aku ingin lupakan masa lalu. Dan juga melupakanmu. Anna. Dokter. Cari dokter, cepat. Jack, meski banyak ikatan menyatukan kita, saatnya melepaskan. Mulai sekarang, dokter. Tahun-tahunmu mendatang, kan tak akan ada jejakku lagi. Tahukah kamu, ku dengar Jack lari ke jalan raya depan rumah sakit dan sengaja ditabrak mobil. Dia bahkan tanda tangan surat persetujuan untuk sumbangkan satu-satunya ginjal ke Anna. Donasi bunuh diri, sungguh romantis. Cukup bicara, siapkan operasi. Anna. Aku akhirnya telah menebus kesalahan. Anna, mau makan malam apa? Ayah yang masak. Aku suka masakan ayah. Tuan Randall, Nyonya Randall. Semua sudah kupersiapkan. Sam, makan malam di sini. Baik. Anna, permen favoritmu. Terima kasih. Manis sekali.